Oke, jadi di sini saya akan mengerjakan tugas video networking 7.1.6. Di sini ada apa ini? Judulnya Use Wireshark to Examine Ethernet Frame Topology. Kita akan menggunakan Wireshark untuk meneliti topologi Ethernet frame. Ini require resource-nya ada PC ya. PC Windows yang ada Ethernet access sama sudah terinstall Wireshark. Di part 1 ini kita akan meneliti header field dan konten di Ethernet 2 frame. Record dari Wireshark nanti bakal dipakai ya untuk meneliti apa Ethernet 2 frame ini. Frame Ethernet 2 ya. Di sini ada nih header-header dari Ethernet 2 dari framenya. Ada apa header fieldnya ya ini nih. Ini header fieldnya ini kayak Trimble, destination address, source address, frame type, data, FGS. Nah, nanti ini bakal dibahas ya, dan ini beda-beda nih ya. Gede datanya beda-beda nih ya. Ada yang 8 byte, 6 byte, 2 byte, 4 byte gitu. Beda. Apa ini? Examine the network configuration of PC. Ini disuruh ini apa sih? IP config. Oh, nah ini kita bisa ngelihat informasi NIC kita secara lengkap pakai command ipconfig all di terminal CMD kalau Windows. Kalau saya, nah ini saya pakainya wireless ya di sini ya. Saya pakainya WiFi wireless. Di sini ada IP private-nya 192.168.62.74 ya. Kalau yang di sini kan 1.147 tapi saya dapatnya di sini 62.74 ya. Lanjut aja lah. Tab 3. Determining ini apa yang artinya? Menentukan. Di sini kan ada nih screenshot dari capture-nya Wireshark. Nah, ini capture yang di capture Wireshark ini kan CMP ya. Nah, ini di-generate dari ping. Kalau kita nge-ping sesuatu, nanti keluar lagi nih. Protokolnya CMP nih yang warna pink. Coba misalkan saya nge-ping www.youtube.com. Misalkan saya nge-ping YouTube. Nah, di sini keluar nih CMP versi 6. Yang ini nih, yang warna
yang warna pink. Tapi di sini kan source-nya ini ya, bukan bukan IP versi 4, di sini IP versi 6 ya. Dan ini juga protokolnya kalau yang digambarkan CMP versi 4. CMP versi 4 ya, ini versi CMP versi 6 yang ini. Itu kalau kita ngeping IP public itu kalau kayak gini atau IP-IP perusahaan besar. Kalau misalkan kita ngeping diri kita sendiri, atau ngeping Google pakai 888 gimana? Apa jadinya? Harusnya yang keluar IP sih. Web. Nah ini ya CMP, coba sih CMP. Nah ini kan yang keluar kalau IP, kalau yang di ping itu IP, nanti gini jadinya source-nya jadi IP, destination juga IP versi 4. Protokolnya juga ICMP versi 4, bukan ICMP versi 6 kayak tadi itu. Coba kita ngeping satu, ngeping satu semua 168 62 74. Loh, kan keluar ya. Ngeping diri sendiri nggak mau ya? Harusnya mau sih. Ini karena protokol ARP nih. Kalau kita kalau ngeping gateway-nya gimana? Oh bukan, gateway-nya bukan satu. Oke. Ya. Nah, kita bisa nampilin, kalau kita juga bisa nampilin Wireshark, dia ngefilter dua protokol gitu, misalkan ARP CMP pakainya ya ARP or CMP. Oh ya ini keluar tuh ARP semua, ARP ARP ARP. Nah ARP ini apa? ARP ini communication protocol yang digunakan untuk menentukan MAC address that is associated with the IP address itu. Jadi kita pakai ARP ini kan ada tuh ARP table. Nah, ARP table itu isinya MAC address, informasi-informasi visita tangga, apa? Itulah informasi-informasi dari NIC punya tujuan kita atau yang pernah kita hubungin. Jadi, pertama dia bakal nge-request ARP dulu. ARP request ya sebelum sebelum kalau waktu pertama kali dia nyambung, waktu pertama kali terhubung itu bakal ngelakuin ARP request. Dia minta nih informasi MAC address kayak MAC address, IP address gitu. Yang nanti bakal ditaruh di ARP table. Nah, di step 4 ini ada penjelasan ya, penjelasan apa deskripsi field-field yang tadi yang ada di sini nih. Nah, ini kan field-fieldnya ini. Nanti dijelaskan di sini. Pertama, Trimble. Value-nya
nggak ditampilkan ya di capture WireShark-nya. Field ini berisi sinkron bits yang bit sinkron proses by initial hyphen. Mungkin maksudnya variable ini isinya itu bit-bit yang yang lagi disinkronin, ya. Dan itu diproses oleh NEC hardware. Coba siapa sih variable nih? Variable digunakan untuk menginformasikan untuk untuk menginformasikan stasiun penerima kalau ada frame yang datang. Oh, gitu. Dan mensinkronkan frame reception porsi frame dari receiver physical layer kayak gitu. Lanjut ke destination address. Di sini value-nya ada dua ya. Value-nya ada di sini ada broadcast FFFFFF ini apa, ini sama aja kayak kalau misalkan di versi 4 itu kan ada 255 255 255 255 gitu. Itu sama aja fungsinya. Dia broadcast, dia fungsinya untuk sebagai broadcast nih, apa sih artinya? Broadcast ini kalau nggak salah penyiaran apa sih? Ya untuk menyiarkan sesuatu gitulah ya. Broadcast coba kita, saya lupa broadcast apa. Siaran, ya siaran siaran. Jadi ini MAC address untuk siaran. Eh, contohnya maksudnya gimana sih? Maksudnya itu kayak kalau kita kalau kita ngelakuin ARP request atau ya untuk kalau kita ngelakuin ARP request itu pasti yang kita minta itu pasti kita kalau mau apa kalau mau melakukan ARP request itu pasti kita mintanya ke broadcast ini. Broadcast ini berarti kita mengirimkan request ke semua perangkat yang terhubung gitu. Nah, itu fungsinya broadcast. Nah, di sini ini bentuknya MAC address ya di sini ya, MAC address. Setiap address itu punya 48 bit panjangnya atau 6 oktet ya, atau 12 heksadesimal digit. Heksadesimal itu bilangan yang value-nya dari 0 sampai F. 0 ke 9 lanjut dari A ke F gitu. Nah, format umumnya kayak gini nih, format umumnya nih. Kan ada 12 heksadesimal ya. Nah, gini format umumnya. Nah, di 12 heksadesimal ini di setiap 2 digit itu ada titik 2. Setiap 2 digit ada titik 2, setiap 2 digit ada titik 2 gitu. Ini umumnya kayak gini. Kalau misalkan kita lihat di sini, gimana kalau di sini? Oh, ini physical address. Nah, di sini bedanya dia pakai strip ya, tapi sama aja. Kalau di Cisco itu beda harusnya kalau nggak salah. Di Cisco Packet Tracer itu formatnya beda formatnya.
Dengan Cisco Packet Tracer saya ini. Kalau di Wireshark itu ya sama ya, dia pakai format umumnya, commonly used format. Nah, pada overlay-nya. Kalau kita lihat di sini PC, nah kalau kita lihat di sini physical address-nya, nih beda kan dia formatnya. Kalau di Cisco Packet Tracer itu beda formatnya. Tapi kebanyakan kita bakal ngelihat format kayak gini, karena ini yang umum dipakai. Yang kedua, selanjutnya di sini ada source address atau address sumbernya. Source address ini asalnya dari itu ini MAC address. MAC address sumbernya yang asalnya dari interface card kita. Dan ini nggak bisa diubah ya. Udah permanen kayak gini. Udah permanen apa? Udah ditentuin dari pabriknya sana yang bikin network interface-nya. Nggak, dan nggak bisa diubah. Kayak misalkan ini nih, nah ini udah ditanamin yang eh, interface interface WiFi saya ini nih, MAC address saya ini. Dan ini udah nggak bisa di apa-apain lagi, ini udah gini aja physical address ini. Itu kan frame type. Frame type ini nunjukin tipe framenya ini apa. Apakah dia IPv4, apakah dia ARP. Kalau waktu pertama, kalau yang di sini kan ARP nih. Nah, ini berarti dia baru baru masih minta ARP request. Kalau untuk minta MAC address pakainya ARP ini. Tapi kalau IP address pakainya yang ini nih, yang 0x0800. Selanjutnya ada data, value-nya ARP. Ini berisi data ini berisi data yang udah di enkapsulasi ya. Terus FCS nih, FCS ini frame check sequence. Ini digunakan oleh NIC, Network Interface, untuk mengidentifikasi error saat transmisi. Di sini ada pertanyaan, what is significant about the content of the destination address field? Apa yang hal yang signifikan dari konten destination address field? Yang signifikan itu ada, menurut saya, signifikan itu ini sih, value-nya ini, broadcast-nya ini. Ini kita kalau nggak ada broadcast ini, itu nggak bakal bisa minta ARP request. Karena belum tahu ARP-nya, kalau belum tahu MAC address-nya kan ya. Ini kan kalau ini kan broadcast ini digunakan untuk ARP request saat kita meminta apa, minta ARP request itu pasti yang dikirim itu ini broadcast ini MAC address broadcast ini. Jadi dia bakal ngarah ke semua device yang terhubung. Dia bakal minta ARP request ke semua device yang terhubung. Kalau nggak ada broadcast, ya nggak dapet, nggak bakal dapat ARP request dan nggak bakal bisa terhubung karena kita nggak tahu ARP apa, kita nggak tahu MAC address tujuannya itu apa gitu. Lanjutnya hal yang penting itu pasti ini ya MAC address apa, eh, dua apa hexadesimal ya. Hexadesimal ini juga penting
MAC address itu ya ini 12 heksadesimal, dan ini jumlahnya kalau dijumlahin ke apa berapa banyak MAC address itu banyak ya harusnya ya. Beda sama IP yang cuma 32 bit dan pakainya desimal bukan heksadesimal gitu, pasti udah lebih sedikit, dan ini lebih banyak harusnya MAC address. Dan pertanyaan kedua di sini, why does the PC send out a broadcast ARP prior to sending the first ping request? Kenapa PC mengirimkan broadcast ARP ketika pertama kali ngeping request? Ya itu kayak saya bilang tadi itu, dia karena ini bakal dikirim ke semua device yang terhubung ya. Dia minta ARP request ke semua device yang terhubung. Karena setiap device itu udah pasti broadcast-nya itu ini FFF ini sama sama kayak IP versi 4 yang 255 255 255 255 itu sama aja. Karena setiap device itu punya broadcast ini, dan kalau pengen ARP request pasti ke broadcast ini. Berarti ke semua device yang terhubung yang ada gitu. Yang terhubung lah ya. What is the MAC address of the source in the first time in the first frame? Apa MAC address dari sumber? Apa MAC address sumber first frame? Ini MAC address sumber ini. Ya itu MAC address sumber berarti ya ini MAC address punyanya NIC-nya, MAC address NIC yang ini apa yang ini ya, MAC address NIC yang udah ditentuin dari pabrikannya. What is the vendor ID of the source and NIC? Ya, harga reply. Ya di sini eh, kalau nggak salah vendor ID itu di sini, kalau nggak salah vendor ID itu. Nah, 4 digit paling depan itu kalau nggak salah vendor ID ya, vendor ID. Dan untuk porsi MAC address-nya itu yang sisanya ke belakang ini, yang 4 di depan ini vendor ID-nya. Jadi ini kalau ini nih mengidentifikasi vendor mana yang menyediakan MAC address ini, yang bikin MAC address ini. Ya misalkan kalau misalkan perangkat dari Cisco, nah itu pasti bakal apa ya? MAC address-nya tuh 4 digit di depan MAC address itu pasti sama gitu. Yang belakang sisanya ini produk, untuk produknya vendor, kayak sama lah kayak network, ada network ID sama host ID gitu. Dan ini kalau di MAC address adanya ada vendor ID sama eh, portion ID-nya. Itu bisa dicari sih, tapi saya lupa carinya di mana. Pasti saya pernah nyari. Kalau nggak salah ada tuh websitenya dulu. Saya pernah nyari ini websitenya itu ada. Dan kalau misalkan kita cari angka paling depannya, coba-coba kalau saya cari gini gimana. Nah ini kan, nih B81E ini punyanya Liteon Technology Corporation. Ini kan Liteon Tech Corporation. Tuh. Jadi setiap 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 perusahaan pasti punya
Setiap perusahaan yang produksi perangkat jaringan pasti punya ini nih, MAC address ini nih, vendor. Pasti punya MAC address-nya sendiri gitu, vendor ID-nya sendiri gitu. Sisanya yang kalau yang di belakang yang ini nih portionnya nih itu ini portion itu yang ini ya, digit sisanya ini yang di belakang ini. Ada 8 digit sisa ya. Ya. What is the NSA serial number of the source? Serial number? I don't know. Lanjut ke part 2 di sini. You will use wireshark to capture local and remote Ethernet frame. You will then examine the information that is contained in the frame header field. Satu dari mana? Oke, open command prompt, apik command udah. Default get default gateway dari sini nggak kelihatan. Ini ya mungkin ya. Default gateway-nya 206 ini mungkin ya. Dari DHCP server seharusnya. Open WhatsApp. Udah. Filter ke ICMP traffic. Oke. Ping default gateway. Ping dan 2 62 tadi berapa sih 206 206 206 mantap. Nah, ini default gateway saya. Kalau kita lihat di sini tambah ya yang ini nih. Yang dari sini nih. Some manually divide into 3 sessions. The packet list span. Top packet list span. Ini paket listnya ini. Oh, pakai detail di ini pakai detailnya. Oke, paket byte yang ini. Tadi di mana tadi? Nah ini bisa dikasih detailnya di pakai ini nih. Di sini infonya ini nih, echo ping request ya betul, echo ping request. So now be highlight. Tapi kalau di sini di mana ya? Echo, echo ping request. Interface itu. Kalau ada echo ping request di sini. Ini tuh, tingkat protokol. Protokol.
Examine the first line, the packet detail pane visualization. This line display the length of RAM. Ya, ini ada lengthnya nih 74 byte ya lengthnya. The second line packet in the packet detail pane so that the frame, the source, and destination MAC address are displayed. In the second line, the packet detail pane show. Second line, bukan deh. Second line, ini second line. Ada dua. Source sama destination MAC address-nya ditampilkan ya di destination MAC address-nya. Dan source-nya ini source-nya itu kayak saya bilang tadi, ini source-nya dari Retail Technology Corporation ya, vendornya ya, vendornya. Ada pertanyaan di sini, what is the MAC address of the PC NEC? Yang ini yang source-nya ini MAC address-nya yang ini, yang B8 1E A4 8F 3011. What is the default gateway of MAC address? Default gateway of MAC address default gateway of MAC address. Default gateway-nya ya harusnya ya ini ya apa namanya, source-nya itu sendiri harusnya. Ya source-nya itu sendiri harusnya. You can click the greater than. Oh udah saya klik nih sebelumnya. Oh. What what type frame is this display? Tipenya IP versi 4 ya, bukan ARP, karena ini nggak ARP request ya, karena udah tahu, jadi nggak perlu IP request lagi. Jadi di sini tipenya IP versi 4. Oh, what is the source of IP address? Source-nya ini yang 92.8 6274 dari tempat saya. Terus destination-nya ini tujuan saya ke ping-nya itu kemana? Ke 192.8 dan 226. Action click any line in the position. I like the button. Paket line pin. Paket high click ini yang ini nih, respon frame 22454 di sini kan ditanya nih, dan teliti apa yang di high click di paket bagiannya yang ini nih, yang respon frame-nya ini di high click kan ini malah biru sendiri nih. With the next event to session and maximize the recording frame. Okay, next session ini. Notice the source and destination have reverse ya. Source and destination MAC address-nya itu dibalik ya. Yang tadinya source yang di kanan, yang tadinya source-nya itu dari laptop saya,
terus destination-nya tujuan saya ngeping tadi, nah itu dibalik dari source-nya yang sana, yang gateway-nya dibalik, eh, yang tadinya source-nya itu data saya, sekarang dibalik jadi source saya itu jadi gateway-nya gitu. Kenapa bisa gitu? Karena ya kalau kita sebenarnya kalau kita em, ngeping, kalau kita ngeping itu pertama kita request dulu, request pingnya, dari laptop ke destination. Nah terus dia bakal balik lagi tuh datanya tuh. Si gateway-nya ini bakalan bales pesan dari laptop saya gitu, gitu. Jadi dibalik. Oh, what device and MAC address is display? Apa yang ditampilkan di destination address seperti variasi. Apa ini? Globally unique address. Ya, destination-nya dia jadi apa? Informasinya yang ditampilin ya ini, yang punya saya ini, MAC address NIC saya ini, PT On Techno Corporation ini. Oke, lanjut ke step 7. Ini. Oke, kita balik dulu nih ke default. Nah, udah balik sini. Langsung ping Cisco. Ping www.cisco.com. Stop capturing paket. Oke, stop capturing paket. What? Ya, ini ya harusnya ya. Ini punya Cisco harusnya. Harusnya yang ini yang Cisco nih. Kalau yang ini kan ini DNS, DNS. Yang ini harusnya. What are the song? CMP, kita lihat CMP-nya. CMP versi 6. Buset, banyak. Harusnya yang terakhir ini ya, harusnya ya. Yang ini. Destination-nya source yang ini, destination-nya yang ini. Oh, what are the source and destination IP address contain the data field of a friend? Tadi ya, bisa gitu. Wait, ini kan harusnya. Coba kok kita store lagi lah. Continue with typing. Coba ping Cisco coba sekarang. Stop. Nah, yang ini. Source-nya ya ini source-nya ini.
Source-nya, oh ya ini bener nih. Source-nya ini dari tempat dari MAC address Indonesia saya, terus destination-nya ini harusnya dari gateway ya, gateway next hop-nya dari IP saya ini harusnya. Next hop-nya dari perangkat ini kan dari perangkat ini ke gateway, harusnya gateway itu. Destination-nya harusnya gateway yang tadi saya ping itu harusnya. Yang sebelumnya saya ping itu yang 206 itu harusnya itu sih. Bukan bukan MAC address. Ini bukan MAC address-nya Cisco ini, bukan bukan. Dari sini ada apa nih? Compare this address to the address you receive in step 6. The only address that changed in the destination IP address. Why has the destination IP address changed while the destination MAC address remains the same? IP-nya beda tah? Sebentar. Ini IP-nya harusnya nggak beda sih. Mana IP-nya ini? Nggak ada IP versi 4, nggak pakai versi 4 di sini ya. Makanya IP versi 6. Why has the destination IP address? Ya, destinasinya berubah-berubah terus ya. While the destination MAC address, apa sih? Why the destination IP address change? Berubah dari mana IP addressnya? Mungkin maksudnya while the destination MAC address remains the same. Destinasinya tetap sama. Saya nggak terlalu ngerti maksudnya apa ya. Destination berubah. Berubah gimana? Aja tuh nggak ada yang berubah. Apa yang berubah IP addressnya? Kita nggak salah IP address di sini kan IP address 6. Ya, ini saya nggak paham ya maksudnya yang ini apa. Jadi ada reflection question, ada pertanyaan refleksi ya terakhir ya. Wireshark does not display Primble field of a frame header. Wireshark tidak menampilkan Primble field di apa dari frame header. What does the Primble contain? Apa yang ada di dalam Primble? Yang ada di dalam field Primble itu ini apa sih namanya? eh Bit-bit yang disinkronkan ke NIC-nya gitu. Itu jawabannya. Dan ya, mungkin segitu aja ya videonya. Eh, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.